Yang begitulah yang nuntut sama Tuhan. Nah, inilah karena nggak ngaji sifat 20. Bid'ah. Kepala tuk gua bid'ah sifat 20. Kapan Tuhan menyandang predikat sifat pencipta? Apakah setelah ada ciptaannya? Ini banyak nggak tahu orang. Wahabi nggak tahu tentang ini. Wahabi nggak tahu tentang ini. Pendapat sesat Ibnu Taimiyah tentang ini. والنتيجة التي ننتهي إليها من معرفة هذا الأساس هي أن الله لا يخلف عهدا أو وعدا قطعه على ذاته العلية لمن أدوا شروطه بصدق وإخلاص. Hasil yang kita dapati dari mengetahui dasar ini, bagaimana apa yang telah diuraikan oleh Syekh Buti sebelumnya. Hasil yang bisa kita peroleh, hasil yang bisa kita gapai dari mengetahui hakikat ini adalah annallaha la yukhlifu ahdan. Allah tidak sekali-kali menyalahi janjinya, ya, yang telah dia tetapkan, pastikan terhadap dirinya untuk, ya, teruntuk orang-orang yang memenuhi syarat-syaratnya dengan tulus dan ikhlas. Jadi itu hakikatnya, kesimpulan dari apa yang kita pahami mengenai orang yang paham hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, juga tahu statusnya sebagai hamba yang mengabdi kepada Allah Ta'ala. Dari hakikat itu, ya, maka dapat kita petik satu hasil kesimpulan bahwasanya Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Janji, ya, yang telah dia pastikan pada dirinya, ya. Janji yang telah dia tetapkan pada dirinya, ya. Untuk siapa? Untuk siapa saja orang-orang yang memenuhi syarat-syaratnya dengan tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama syarat, ya, syarat dan ketentuan janji itu dipenuhi, Allah pasti akan memperkenankannya, mengkabulkannya, diminta atau tak diminta, pasti, karena Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Nah, itu yang pertama yang harus kita pahami, ya, dari keterangan-keterangan sebelumnya. Kemudian, ghaira anna alladhi ya'rifuna hadhihi syurut wa yuqaddirunaha haqqa qadriha humul ladhina arafullaha haqqa ma'rifatihi wa fadat afidatuhum hubban wa ta'ziman lahu lalladzina yata'amaluna ma'allah ala asasin min aqdil islam faqat kama qala Syatibi rahimahullah wa yuhsuna 'ala Allahi huquqa anfusihim duna ayatadzakkaru haqqan 'ala anfusihim lahu inna haula lan yudriku ayya ma'nan liqaulihi ta'ala dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id min qawlihi azza wa jalla fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakumul ardha min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id wa lan yudriku ayya ma'nan liqaulihi wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun li anna man yata'amaluna ma Allah ala asasin min iltizamihim bi aqdil islam wahdah la yuqimuna waznan lima wara'a timaihim ilal islam. Jadi hanya saja orang-orang yang mengetahui dengan baik syarat-syarat ini dan menghargai, ya, menempatkan, memposisikan dengan baik, ya, ketentuan syarat-syarat tadi adalah orang-orang yang mengenal Allah dengan sesungguhnya, yang hati mereka penuh dengan rasa cinta dan ta'zim kepada Allah Ta'ala. Bukan orang-orang yang berhubungan
kepada Allah hanya sebatas ikatan Islam saja. Sebagaimana yang Imam Syatibi sebutkan sebelumnya, Fathul al-awwal itu di atas, paragraf sebelumnya. Yuhsuna 'ala Allah, di mana mereka mengira-ngira terhadap Allah Ta'ala hak-hak mereka, ya, tanpa mengingat sedikit pun satu hak Allah terhadap diri mereka. Nah, sesungguhnya orang-orang seperti itu tidak akan memahami makna yang terkandung dalam firman Allah Ta'ala, dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'idi. Demikian itu teruntuk untuk orang yang takut akan diriku dan takut akan ancamanku. Dari firman Allah Ta'ala yang bunyinya fa'auha ilaihim rabbuhum, Allah mewahyukan kepada mereka, Tuhan mereka mewahyukan kepada mereka, lanuhlikanadh dhalimin, pasti kami akan binasakan orang-orang zalim, dan pasti kami akan memposisikanmu, menempatkanmu di bumi ini, memangku kekuasaan sepeninggalnya orang-orang zalim tersebut. Yang demikian itu diperuntukkan bagi orang yang takut kepadaku dan takut akan ancaman hukumanku. Jadi orang-orang seperti ini nggak paham maksud ayat ini, nggak meresapi kandungan maknanya. Walan yudriku, mereka juga nggak paham maksud makna yang terkandung dalam firman Allah Ta'ala, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun, penuhi janjiku, pasti ku penuhi janjimu, kata Allah Ta'ala. Penuhi janji ketetapanku, pasti ku penuhi janji ketetapanmu, dan kepadakulah, hanya kepada kulah kamu dan hanya kepadakulah engkau takut, ya. Li'anna man yata'amanu ma'allah, disebabkan karena orang-orang yang berhubungan kepada Allah atas dasar iltizam mereka dengan ikatan Islam semata, mereka tidak memandang lebih, ya, sebalik atau setelah keterikatan mereka dengan Islam semata itu saja. Oke? Nah, jadi di sini kata Syekh Buti, orang-orang yang mengetahui dengan baik syarat-syarat tersebut, menghargainya, itu orang-orang yang kenal dengan Allah, ya, sebenar-benarnya. Hati mereka penuh dengan rasa cinta dan ta'zim kepada Allah Ta'ala. Syarat yang mana itu? Syarat bahwa Allah akan memenuhi janji mereka. Yang tahu syarat-syarat itu, ya, dan menghargainya, itu orang yang kenal dengan Allah Ta'ala. Yang nggak kenal Allah Ta'ala nggak tahu tentang syarat-syarat itu. Apa syaratnya? Paham tentang hak-hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan bahwa kita nggak punya hak yang dituntut kepada Allah Ta'ala. Kita sebagai abdi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, yakin Allah Maha Pemurah, ya, tidak pernah menyalahi janjinya. Apa yang Dia tetapkan dan sampaikan sebagai janji kepada kita pasti dipenuhinya. Yang paham itu yang kenal Allah Ta'ala. Yang tak kenal Allah Ta'ala nggak ngerti itu semua. Itu. Nah, jadi yang paham, yang betul-betul kenal dengan Allah Ta'ala, bukan sekedar kenal. Ini lihatkan kalimat nih. Wa fadat afidatuhum, bukan sekedar kenal dengan Allah, tapi juga hati mereka sesak dengan rasa ta'zim dan cinta kepadanya. Itu. Iya, fadat tadi penuh itu, melimpah-limpah, melimpah ruah. Fadat. Tawaf ifadah, penuh. Mereka kenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pengenalan. Karena yang pasti kenal Allah pasti cinta kepada Allah. Itu kata ulama. Siapa yang kenal Allah pasti cinta kepada Allah Ta'ala. Jadi yang paham tentang syarat ini orang yang betul mengenal Allah. Di mana disebabkan karena makrifahnya seperti itu, penuh rasa cinta dan takzim kepada Allah hati mereka. Bukan orang-orang yang sekedar berhubungan dengan Allah atas dasar ikatan Islam saja. Aku Islam, menjalankan perintah Islam. Mana janji Tuhan sama aku? Bukan begitu. Bukan yang demikian. Bukan seperti itu. Nah, ya, orang tahu yang seperti ini kan dia tahunya hak dia saja. Dia nggak pernah tahu hak Tuhan terhadap dirinya, ya kan? Yang di depan mata dia hak dia, mana bagianku, mana hak aku, mana janji Tuhan. Itu aja di benaknya. Kenapa orang itu seperti itu? Karena memang dia nggak menyelami hakikat Islamnya. Harfiah Islam saja. Bukan sebagaimana yang pertama tadi. Yang betul-betul kenal dengan Allah Ta'ala.
bahwa semua ini jaizul wujud, Allah wajibul wujud. Kalau Allah sirnakan semua sirna dengan sendirinya. Nggak ada yang bisa merasa hebat di depan Tuhan. Nabi Rasul saja merasa hina depan Tuhan. Kau pula merasa hebat nuntut hak kau sama Tuhan. Nah, gitu. Orang seperti ini dia merasa punya hak sama Tuhan. Kan gitu. Ya kan? Kan gitu kan? Kenapa mereka seperti itu? Karena sebenarnya mereka nggak kenal Tuhan. Nggak begitu mengenal Tuhan. Islam mereka pun harfiah saja. Sekedar ada ikatan dengan Islam. Ini Islam nih, kujalankan perintah Islam nih. Sekarang Tuhan janji sama aku begini-begini. Mana sekarang janji Tuhan sama aku? Udah kujalankan semua ketentuan Islam. Ya aku terikat dengannya. Itu orang seperti itu nggak paham, nggak ngerti tentang syarat-syarat ini tadi. Oke? Bisa kira-kira kita mafhumi ini? Lihat ini, kata Sebuti. Yuhsuna 'alallah. Mereka coba menghitung-hitung. Mereka mencoba menghitung-hitung hak-hak diri mereka terhadap Allah Ta'ala. Tanpa mereka mengingat satu pun hak Tuhan terhadap diri mereka. Padahal hak Tuhan itu melimpah-limpah tak terbatas terhadap kita. Ya kan? Sesungguhnya inna haula, orang-orang seperti itu, lan yudriku, tidak bisa memahami makna firman Allah Ta'ala, dzalika liman khafa maqami wa wa'id, pada lengkap ayatnya fa'auha ilaihim rabbuhum ini. Enggak paham mereka ini, enggak paham, enggak ngerti mereka. Ini demikian itu teruntuk bagi yang takut kepadaku. Nuntut hak sama Tuhan. Tak takut sama Tuhan, nuntut sama Tuhan. Nuntut apa kau sama aku, kata Tuhan. Kalau kuhargai semuanya cemana, kata Tuhan. Yang sering kita sampaikan. Sepotong roti yang sampai di hadapanmu, lalu bisa kau kunyah, kau nikmati jadi energi, kekuatan pada dirimu. Kalau itu kuhitung semuanya, ku kasih pajak, cemana kau? Cemana coba? Bagaimana Allah menghadirkan sepotong roti di depan kita? Apa kira-kira? Asbab ini yang asbab kan, kita tinggal di dunia asbab kan? Kita tinggal di alam asbab. Nah, sekarang sepotong roti di hamparan kita, ada di hadapan kita. Kira-kira bagaimana sepotong itu sampai sama kita? Coba saya mau tanya. Oh, roti ini terbuat dari gandum, dari apa namanya? Tepung. Tepung dari mana tepung? Tanya tepung. Tepung. Wahai tepung, kau dari mana datangnya tepung? Aku ditanam. Bisa kau ditanam tepung kalau andai kata nggak ada fasilitas yang lain? Nggak ada air yang menyuburkanmu? Nggak. Aku butuh air. Air dari mana kau datang air? Bagaimana besarnya air? Bagaimana nilai air? Udara, matahari. Nah, kira-kira nih mau makan sepotong roti, bisa nggak dia bayar fungsi matahari, fungsi air, peran kehidupan? Bisa nggak kira-kira? Nah, kerja malaikat Israfil, yang mengatur semua rezeki atas perintah Allah Ta'ala, bayar Israfil lagi, kira-kira? Bisa kira-kira? Itu hanya untuk sepotong roti. Dia harus persiapkan semua apa namanya istilahnya, bayaran untuk itu semua. Bisa kira-kira? Jadi yang mana lagi mau dituntut sama Tuhan? Yang nuntut itu yang tak tahu diri sama Tuhan, yang tak tahu malu sama Tuhan itu. Nah, kenapa mereka nuntut-nuntut? Karena hubungannya sama Islam sekedar harfiah saja, tidak menyelami hakikat Islam. Yakin betul kepada Tuhan, kenal betul kepada Tuhan. Kemudian sehingga ketika kenal betul kepada Tuhan, kenal betul kepada Allah Ta'ala, maka perasaan akan bersemi di hatinya. Rasa cinta, rasa ta'zim, rasa takut, semua. Dan begitulah nabi-nabi dan rasul. Yang kita lihat, tidak satu pun mereka menuntut sama Tuhan. Ada nabi rasul menuntut sama Tuhan. Tuhan, mana janjimu, mana kemenangan yang kau janjikan? Ada nabi bilang begitu sama Tuhan. Mana kira-kira? Pernah nabi bilang gitu sama Tuhan? Mana ada? Dia bilang gitu sama Tuhan. Nggak ada satu nabi bilang gitu sama Tuhan. Nggak betul ini Tuhan, aku udah berjuang untuk engkau Tuhan ya. Bukan untuk aku ini, untuk agamamu ini Tuhan. Aku mati-matian ini, mana kira-kira janjimu? Mana? Bahkan di antara nabi itu ada yang dibunuh lagi, bukan diselamatkan Tuhan. Dibiarkan Tuhan dibunuh. Bayangkan. Mana kira-kira? Apa nanti nabi itu dibangkitkan di akhirat? Nggak betul Tuhan, nabi dibunuh aku tak dibela aku Aku memperjuangkan agamamu Tuhan. Gimana kira-kira? Mungkin nabi bilang gitu sama Tuhan. Kira-kira. Coba. Lalu
Nabi pun nggak pernah nuntut, wa laboh pula nuntut sama Tuhan gitu. Wa uteh nuntut sama Tuhan. Entah siapanya dia. Entah apa yang dibuat untuk agama nih. Bahkan untuk diri sendiri pun entah apa dibuatnya nggak tahu kita. Kayak itu kan. Ketika dia beribadah sama Tuhan, berkira-kira dia sama Tuhan. Nah, kalau satu tasbih ini 10 kebaikan. Ini ada hitung-hitungnya, ada pakai kalkulatornya. Oh, aku dapat pahala sekian. Gitu dia sama Tuhan. Hah? Berkira dia sama Tuhan. Ketika menjalankan perintah Tuhan. Udah. Yang begitulah yang nuntut sama Tuhan. Kalau yang kenal dengan Tuhan, paham betul tentang Tuhan, sehingga hatinya sesak dengan rasa cinta, takzim, takut sama Tuhan, gak akan pernah nuntut Tuhan sekalipun. Gak akan pernah. Bahkan malu. Bahkan dia malu kalau terlintas akan ada haknya sama Tuhan. Aku gak punya hak terhadap Tuhan. Aku gak punya hak apapun yang bisa aku tuntut di hadapan Tuhanku. Bisa aja hidup seperti ini, syukur aku sama Tuhan. Dua nikmat dari Tuhan yang gak bisa siapapun, orang seperti aku dan semua makhluk ciptaannya membalasnya. Menghargai itu. Apa itu? Nikmatul ijad wal imdad. Macam mana? Nah, oke? Itu dia. Jadi orang seperti ini nggak paham maksud kalimat dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Di mana ini penggalan dari firman Allah, fa'auha ilaihim rabbuhum. Allah telah mewahyukan kepada mereka, lanuhlikan, pasti kami binasakan orang zalim. Orang zalim kami binasakan. Kalianlah yang menggantikan mereka dalam mengarungi dan menjalankan kehidupan di bumi ini. Sebagai pengendalinya, sepeninggal orang zalim tersebut yang kami akan binasakan. Kalianlah memang, ini janji aku sama kalian. Tapi janji ini liman khofa dzalika liman khofa maqami wa khofa wa'idi, kata Tuhan. Tapi janji ini, janji bahwa zalim ini kami binasakan. Kalianlah penerusnya. Kalianlah yang memangku khalifah di muka bumi ini, yang akan menguasainya, menjalankannya sesuai dengan syariatku. Kalianlah memang orangnya. Tetapi janjiku ini liman khafa maqami wa khafa wa'idi, yang takut sama aku dan takut sama ancaman hukumanku. Ini belum apa-apa nuntut sama aku. Entah apa yang dibuatnya nuntut sama aku. Belum mau buat apa-apa. Buat sama diri pun belum juga. Nuntutnya sama aku. Seakan-akan dia buat semuanya udah. Nah itu maksudnya. Nggak paham. Jadi yang paham seperti ini, yang punya hati kepada Allah, punya perasaan kepada Allah, yaitu tumbuh dikenakan mereka kenal betul dengan Allah Ta'ala. Di mana mereka kenal Allah Ta'ala? Allah Maha Ada. Allah wajibul wujud. Kalau dia nggak ciptaan dunia ini, nggak ada apa-apa yang dunia ini. Gitu. Andai kata dibinasakannya semuanya, berikut Nabi Rasul juga ada masalah sama dia. Apa rupanya? Kau tanya misalkan. Dibinasakannya kehidupan ini berikut dengan Nabi, Rasul, malaikat. Kenapa rupanya? Apa kurang kerajaannya rupanya? Apa berkurang kekuasaannya? Apa berkurang ketuhanannya? Itu dia yang patut ditakuti. Itu maksud ditakuti di sini. Khaufa maqami, kata Allah. Takut sama aku. Wa iyaya farhabun. Nuntut pula aku binasakan kau, kata Tuhan. Mau apa rupanya? Mau apa? Untuk siapa kau? Ada Tuhan lain kau bisa kau tuntut rupanya sama aku. Kau bawa aku ke mahkamah gitu. Misalnya gitu. Hah? Kau mau tuntut aku, kau mau somasi aku, pergi ke mahkamah jenis kita gitu. Siapa mahkamahnya? Mana mahkamahnya? Gitu maksudnya. Kau nuntut sama aku, ku binasakan kau, bukan tuntut kau, kau pun binasakan. Gimana rupanya kalau Tuhan bilang itu sama awak? Hah? Coba kita mau tanya tadi. Ini sekarang nih, Nabi, Rasul, malaikat dibinasakan Tuhan, mau apa rupanya? Suka hati dia lah. Itu kan kudrah dia semuanya. Apa kudrah? Fi'lu kulli mungkinin au tarkuhu. Kan itu sifat jaiz bagi dia. Nah, inilah karena enggak ngaji sifat 20. Bid'ah. Kepala tok gua bid'ah aja 40. Rububiyah, uluhiyah itu mah kesesat kau. Gara-gara ngaji itu kau sesat. Rububiyah, uluhiyah, kita itu sesat kau dibuat Ibnu Taimiyah. Coba ngaji sifat 20. Pahami wajibul wujud. Kudrat Tuhan itu bagaimana? Peran sifat jaiz Tuhan itu bagaimana? Ini. Jadi ulama kita paham betul ini. Kalau binasakan semua ini binasa, mau apa rupanya? Enggak ada sedikit pun kurang kekuasaanku. Sebelum kalian ada aku Tuhan Maha Kuasa sudah. Rupanya Tuhan itu jabat Tuhan setelah kita ada gitu. Setelah kita ada Tuhan Maha Pencipta. Gitu kira-kira. Gini maksudnya. Kapan Tuhan menyandang predikat sifat pencipta?
Apakah setelah ada ciptaannya? Gitukah? Gitukah paham Ahlussunnah wal Jamaah? Kalau begitu berarti Tuhan itu penuh kekurangan. Dia melengkapi diri dengan ada ciptaannya sehingga dia dapat gelar pencipta. Itu kata ulama kita, bukan begitu. Sebelum satu zarrah, sebelum satu zarrah makhluk ciptaannya ada, dia sudah menyandang mereka Maha Pencipta. Itu kebesaran Tuhan. Paham kira-kira? Saat sebelum ada apa-apa, ini sudah maha besar, maha sempurna, maha bijaksana, maha semua-muanya. Nah, jadi kalau andai kata yang semua ini disirnakannya, dibinasakannya, kenapa rupanya? Mau apa rupanya kalian? Surga aku binasakan, akhirat aku binasakan. Mau apa rupanya kalian? Mau apa? Mau apa yang kau tuntut lagi? Nah, gitu. Nah, itu. Itulah maksud dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'idi. Ya. Oke. Ya. Itu kalau apa yang dilakukan oleh Nabi Musa ketika sedang berada di laut itu dengan Nabi Muhammad pada saat mau perang Badar itu, kalau disebut lama itu nggak bisa kita bilang itu mereka meminta itu. Minta, semua Nabi meminta, mana nggak minta? Meminta, memelas, menghibah. Tapi mereka minta itu bukan atas nama keberhakan diri. Jangan lupa. Mereka minta itu mengekspresikan ubudiyah mereka kepada Tuhan. Bukan tuntutan hak gitu. Jangan lupa. Mereka minta bukan merasa berhak sama Tuhan. Tuhan, aku berhak ya, aku berhak. Enggak, bukan begitu. Memelas mereka sama Tuhan, tolonglah Tuhan. Kalau bukan Kau yang menolong, siapa lagi nolong kami ini? Binasalah kami Tuhan kalau bukan pertolongan. Itu begitu mereka mintanya sama Tuhan. Bukan mereka minta, Tuhan, aku udah berjuangkan agamamu nih ya. Ini kira-kira mana ini? Bukan begitu mereka sama Tuhan. Paham nih kira-kira? Memintanya Nabi. Apa kata saya yang lalu? Mereka itu berdoa, bukan meminta. Berdoa. Apa itu doa? Ketika diekspresikan dengan penuh kehinaan diri. Didasari taubat sebelumnya. Artinya mengaku salah, nggak berhak sebenarnya Tuhan. Gini Tuhan, sebenarnya minta ini pun nggak berhaknya kami. Tahu dirinya kami ini. Tapi kalau bukan kepadamu, siapa lagi yang minta? Begitulah permintaan mereka. Bukan macam tadi nuntut-nuntut. Tuhan, kita ada buat kesepakatan nih ya. Kalau ku tolong agamu, kau tolong aku. Kau yang bilang ya, intan surullah yang suruh. Sekarang aku mau nuntut janji itu. Bukan begitu minta sama Tuhan. Bukan seperti itu minta sama Tuhan. Itu nuntut Tuhan namanya. Kita disuruh berdoa kepada Tuhan. Apa itu? Menghambakan diri, menghinakan diri, merendahkan diri kepada Tuhan. Dengan penuh memelas dan mengibah di hadapan kebesaran Tuhan. Tuhan, kalau bukan Kau yang nolong, siapa lagi yang menolong kami ini? Engkaulah tempat tumpuan kami. Dan Tuhan senang dibegitukan. Memang begitulah maunya Tuhan kepada kita. Begitulah maunya Tuhan. Nah, ini ya. Jadi semua nabi itu mendasari doanya dengan seperti itu. Nah, Itu Ustaz. Mana kita memahami definisikan seolah-olah Allah itu butuh kepada hal-hal. Itu bukan butuh namanya. Bukan butuh. Tuhan nggak butuh kita. Tadi kan saya katakan bahwa Tuhan itu menyandang predikat sifatnya sebagai sang pencipta. Itu bukan setelah ada ciptaan. Bukan begitu. Disinilah Ibnu Taimiyah terjebak. Sehingga dia katakan bahwasanya ars itu dan semua makhluk itu kodim. Kodim naunya baharu. Individunya. Paham ini kira-kira? Paham pemikiran sesat Ibnu Taimiyah? Kodimun nau namanya, kodimul jinsi. Ibnu Taimiyah pendapat bahwasanya alam ini kodim. Kenapa kodim? Kenapa Ibnu Taimiyah harus begitu? Kenapa gini? Karena kata gini. Karena Tuhan tidak lepas dari sifat penciptaannya. Makanya katanya Tuhan harus sudah ada ciptaannya bersamaan dengan dia. Karena kalau nggak begitu berarti pencipta dia. Nah itu. Dikarenakan Tuhan Maha Pencipta, maka makhluk sudah ada bersamaan dengan dia. Karena itu dia pencipta. Ini pemikiran Ibnu Taimiyah di antaranya. Menganggap alam ini kodim. Naunya kodim, walaupun afrodnya baharu katanya, istilahnya. Ini banyak nggak tahu orang. Wahabi nggak tahu tentang ini. Wahabi punya nggak tahu tentang ini. Pendapat sesat Ibnu Taimiyah tentang ini. Dikenakan gara-gara tadi. Jadi gini, menurut Ibnu Taimiyah, Tuhan itu sempurna sebagai sang pencipta kalau sudah ada cipta itu bersama dia.
abadi. Nah itu. Karena andai kata di saat azali kesendiriannya belum ada ciptaan, berarti Tuhan bukan sang pencipta kalau itu. Hah? Itu pendapat dia. Bacalah bukunya. Itu pendapat. Nah, istilah ulama kita Ibnu Taimiyah itu meyakini Tuhan itu al-Khaliq bil fi'li istilahnya. Baru pencipta kalau memang sudah dia wujudkan ciptaannya. Kalau kita enggak, Khaliq bil quwwah namanya. Macam ada orang pakar ahli, sebelum dia buat, dia udah pakar memang. Paham? Sebelum dia buat apa yang dia ahli, dia udah ahli udah. Enggak perlu ditunjukkan dia buat baru disebut ahli. Kalau Ibnu Taimiyah enggak gitu, mesti ada ciptanya baru dia ahli. Nah itu. Hah? Itu sesatnya Ibnu Taimiyah. Bukan ecek-ecek ulama kita menyesatkan Ibnu Taimiyah, bukan. Serius. Masa pula kita nuduh orang jadi sesat kalau enggak betul terbukti. Kita bukan Wahabi, Wahabi sedikit sesat. Sesat. Oke? Ya, jadi Nabi enggak pernah nuntut Tuhan. Nabi berdoa kepada Tuhan, memelas kepada Tuhan, mengiba kepada Tuhan. Begitu mereka semuanya begitu. Lihat ketika baginda Rasul di perang Badar, ya kan? Ya kan? Apa kata Nabi? Allahumma intul utuhlak hadil isabah lan tu'bada fil ardi abad. Ya Allah, kalaulah binasalah kami ini, aku nabi terakhir, inilah pendukungku. Kalau binasa kami ini, lah tak adalah mungkin menyembahmu lagi di muka bumi ini. Tolonglah kami Tuhan. Kasihanlah kepada kami. Menangkanlah kami. Begitu Nabi. Memelas sama Tuhan. Nah, bukan nuntut-nuntut. Ini yang enggak kenal kan nuntut-nuntut. Nuntut aja, tahu dia hak dia saja. Dia enggak pernah tahu hak Tuhan itu begitu besar sama dia. Dari ujung ubun-ubunnya sampai ke kuku kakinya, itu hak Tuhan semua di situ. Dia tak mau tahu sama Tuhan. Jadi kalau doa macam kita lah Ustaz. Ya. Dalam kekacauan katakanlah dalam masalah ekonomi. Ya. Kita bilang sama Allah gini, ya Allah, udah gawat nih Allah. Pahitlah. Iya, enggak apa. Iya, enggak apa. Anak juga persekolahkan misalnya kan. Iya. Itu repot aja. Kira-kira bahas. Ya, enggak, yang penting gini, kita bukan menuntut kepada Tuhan. Udah. Ya kalau sekedar kita intinya mengadukan perihal kita sama Tuhan, artinya apa istilahnya? Mencurahkan perasaan hati, itu bagus sekali, bagus. Baguslah. Ya Allah, siapalah gerangannya Allah kalau bukan Engkau ya Allah. Engkaulah tumpuanku, harapanku. Tanggung jawab mereka di pundakku kau letakkan, tapi beginilah ketidakberdayaanku Tuhan, keterbatasanku. Tolonglah anukan rezekimu yang halal kepada kami, anak-anakku. Itu sama Tuhan. Tuhan senang dibegitukan bahasanya. Gak usah pakai bahasa Arab lah, gak usah bahasa Arab. Bahasa Indonesia aja doa. Gak usah bahasa Arab. Bahasa Indonesia aja. Jiwai kalimat per kalimat, resapi kata per kata itu sama Tuhan. Nikmati bahkan. Itu nanti jadi nikmat itu. Jadi nikmat itu. Kenikmatan yang tidak akan pernah dirasakan oleh orang yang tidak pernah melakukannya. Kenikmatan seperti ini, kalau tahu orang-orang kaya tuh, mereka akan siap membayar miliaran rupiah. Nah, itu hak Allah itu. Itu memelas tadi itu. Sepertinya itu kebutuhan kita kan. Oh ya Allah begitu. Nanti terasa nikmat luar biasa. Allah berikan seperti ketenangan batin kepada kita. Rasa yakin kepada Allah Ta'ala. Itu yang luar biasa. Itu yang luar biasa, yang tidak dapat di siapapun. Ketika kita bisa mengutarakan itu, Allah balas dengan ketenangan batin, tentram jiwa kita, yakin kepadanya. Dan memang tiba-tiba datang min haitsu la yahtasib dari Allah Ta'ala yang mencukupi kebutuhan kita. Inilah ubudiyah, begitulah berhubungan sama Tuhan sebenarnya. Oke? Nah itu. Ini dicoba sama semua ulama-ulama kita. Justru mereka menunggu-nunggu seperti itu. Ya kan? Sering cerita sufi mengatakan 40 hari dia nggak sakit, bingung dia. Kenapa nggak sakit aku? 40 hari lewat, berlalu 40 hari nggak ada cobaan, bingung dia. Kenapa Tuhan nggak sayang sama aku agaknya nih? Kenapa? Karena kalau misalkan ada cobaan aku bisa merintih-rintih sama dia. Nggak diizinkan aku merintih-rintih. Nah, sampai seperti itu gitu. Kenapa? Karena nikmatnya rintihan tadi di depan Tuhan. Karena nikmatnya rintihan itu di depan Tuhan. Mereka ingin menantikan saat-saat bisa merintih lagi kepada Tuhan. Jadi intian seperti itu Tuhan senang itu, nggak apa-apa.
Ya kan, rekening belum dibayar, ini pun udah dicabut, nggak apa-apa. Biar merintih sama Tuhan. Bini merepet saja ya kan misalkan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, merepet aku deh, biar merintih aku sama Tuhan bilang. Semua berubah. Itu. Lama-lama tengoknya kan tiap malam bangun kesian banget nengok abang, sayang jadi dia mawa, ya kan? Itu kan Tuhan semua yang ngatur itu. Sampai dibilang lagi, bang, kalau abang mau cari lagi nggak apa-apa lah, bang. Apa itu katanya lagi? Sampai kayak gitu, nggak mau tahu kita rahasia Tuhan itu. Ustaz Asmi semangat jawabnya tuh. Entah betul pula atau Ustaz ini. Satu aja terancam. Kalau tahu dengan yang satu terancam, yang satu lagi agak mapan, kan selamatkan. Adik sudah dalam abang. Dalam abang udah apa-apa lah. Allah. Ya kan itu kan Nabi kan sama keluarganya kan. Cemananya kata Nabi, bang, selesai dari subuh di Masjid Nabawi kan itu kan. Di pagi hari selesai mungkin dengan isyraqnya, bagi Nabi pulang ke rumah, jumpa Sayyidah Aisyah. Cemananya apa yang kita makan pagi ini? Belum ada kata. Belum ada kami masak kata istri Nabi nih. Udahlah kalau gitu puasa aja laku ya kata Nabi. Begitulah rumah tangga Nabi. Ya kan? Jadi apa untuk sama Tuhan? Nabi itu kayak gitu ngalaminya. Ini akibat nggak belajar dari pengalaman hidup orang-orang besar. Belajar dari pengalaman hidup orang-orang besar, macam mana mereka melalui hari-harinya. Bahwa mereka tuh penuh dengan ujian, tapi mereka senang dengan itu. Mereka bijak menyikapi ujian itu. Bahkan tadi nyari ujian lagi tadi kan. Kenapa? Kenapa tadi yang 40 hari nyaman-nyaman, tenang-tenang aja, bingung dia. Kenapa Tuhan tinggalkan aku? Kenapa nggak ada sedikit pun kira-kira cubitan? Cubitan ini macam kalau udah cinta sama Tuhan tuh, macam kita berpacaran, cubit-cubitan, makin dalam cubitan makin enak. Itulah ceritanya. Paham kira-kira? Jadi kok dicubit-cubitnya aku mah main HP sendirian dia, tak tegurnya aku macam gitu dia makan. Biasa cubitnya pun tidak katanya. Tak sayang dia sama aku, tak perasaannya lagi sama aku. Begitulah mereka tuh. Karena mereka merasakan nikmat dari cubitan itu. Mereka bisa merintih di depan Tuhan, mengadu, berkeluh kesah depan Tuhan, mengibah depan Tuhan. Oke. Walan yudiku ayat makna, enggak paham mereka firman Allah, maksud firman Allah Taala, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun, kata Tuhan. Penuhilah ketetapanku, keputusanku. Penuhi, pasti akan kupenuhi janjiku kepadamu. Dan hanya takutlah kepadaku, kata Allah Ta'ala. Lihat, di kalimat Allah menuhi ini, kata-kata Allah pasti memenuhi, Allah sertakan kata, hanya kepadaku kau takut. Jangan yang lain. Takuti aku. Aku yang ngatur semuanya. Kenapa kau takut sama musuhmu? Karena aku yang menggerakkan hati orang tuh. Kan begitu. Ya kan? Inna qalba bani Adam baina usbu'in min asabi'ir rahman. Kan begitu. Itu Tuhan yang bilang kan. Nabi bilang begitu. Ya kan? Bahwa hati setiap orang ada dalam genggaman kuasa Allah Ta'ala. Allah mau bolak-baliknya. Suka hati Tuhan macam mana? Kenapa kau takut sama mereka? Kan mereka kan aku yang ngatur. Hatinya, perasaannya, keputusannya. Kan aku tetapkan. Sama aku aja takutnya. Jangan sama orang tuh. Itu masuk kalimat. Wa aufu bi ahdi. Ufi bi ahdikum. Wa iyaya. Apa ini? Dalam kajian balaghah. Lihat apanya nih? Lil qasar. Yufidul qasar. Kenapa mentakdimkan maf'ul bih dari fi'il dan fa'il daripada amilnya? Iya karena abud sama. Iya ya farhabun. Kan sama. Ya kan? Lianna kenapa? Dikarenakan mereka itu hanya berhubungan dengan Allah sebatas dasar keislaman zahir saja. Di balik itu mereka nggak peduli lagi bahwa Islam itu ada batinnya, ada ruhnya, ada perasaannya, ada syuurnya dan sebagainya. Ketika mereka nggak dapatkan itu, mereka tanya zahir aja lah, nuntut Tuhan saja, tahu hak dia saja, hak Tuhan nggak pernah dia ingat. Kan begitu. Coba mereka mereka tembus ya hakikat zahir Islam masuk ke dalamnya sehingga mereka bisa merasakan bagaimana cinta kepada Allah, ta'zim kepada Allah, berkorban untuk Allah Ta'ala. Kok udah bisa begitu? Mana peduli mereka begini nih. Kau mau apa lagi kata Tuhan? Pertanyaan Tuhan untuk kepada siapa? Mujahid, ya kan? Pertanyaan Tuhan untuk kepada mujahid yang mati di jalannya, ya kan? Kan itu kan?
Ditanya di akhirat sama Tuhan setelah mati. Kau mau apa lagi? Kira-kira setelah mati kau ini. Oh, aku ingin Tuhan kau hidupkan balik. Biarkan aku berperang, matikan aku lagi. Buat begitu berulang-ulang katanya. Kau minta balasan dia. Mana kan bahasa hadis tentang mujahid yang dibangkitkan lagi sama Tuhan. Ada minta balasan dia? Dibangkitkan sama Tuhan. Nah, apa yang kau mau? Tuhan, kau ada janji 99 bidadari. Nah, itu kan. Bukan itu dituntut sama Tuhan. Mana pula tuntutnya? Hidupkan lagi aku Tuhan, kirim aku ke dunia, biarkan aku perang, matikan aku lagi. Buat berulang-ulang seperti itu. Itu mau aku katanya. Kenapa? Nikmat bisa membela agama Allah. Nikmat bisa mati karena Allah Ta'ala. Bukan tuntutan yang mereka layangkan kepada Tuhan. Ini orang-orang yang kenal dengan Allah. Kalau nggak kenal, taunya diri dia saja. Nggak kenal Tuhan, tahu dia dirinya aja. Diri aku, mana hakku Tuhan, mana hakku Tuhan. Nggak begitu kita berhubungan sama Tuhan. Oke, lihat berikutnya. Saya baca dulu satu paragraf selesai ya. Akhbarani ahadul junud alladzina kanu fi hazimati harbi am 67 ya, sab'awa sittin. Annahu kana aidan ila Dimashq ma'a thullatin min zumala'ihil junud wa fit tariq hana waqtu shalah fabahathu an makanin munasibin wa waqafu yusallun wa fi tilkal athna marra bihim khubara minal askariyin al-ajanib fawaqafu yanzurun ilaihim walamma atammu salatahum qalu lahum innallaha lam yansurkum fil harbi falimadza tusalluna lahu. Nah, qultu lil jundil ladzi akhbarani bihadzal qissah kana alaikum an taqulu lahum innana nusalli syukran lahu annahu lam yu'aqibna ala athamina wa iradina an awamirihi wartikabina lil munkaratil katsira allati tafuru bihal muaskaratuna bi khasafin wala bi mahkin wala bi zilzalin wala bi hijratin yumkin ayursilaha alaina minas sama id innana nastaiq aktsar min hadzal ladzi asabana. Lihat ini kalimat nih. Oke, saya terjemahkan. Kata Sebuti, ada salah seorang tentara menyampaikan ceritanya kepadaku. Salah satu tentara yang tergabung ikut perang dalam kekalahan perang umat Islam tahun 67-an ini. Perang apa ini? Perang sama Israel. Perang Arab sama Israel. Ya, tahun 67. Kita kalah waktu itu. Udah? Iya. Udah? Jadi salah seorang tentara ikut perang waktu itu yang menanggung kekalahan, annahu kana aidan, di saat mereka selesai dari perang balik ke Damaskus, balik ke negeri masing-masing. Ma'thulatin, bersama beberapa sisa-sisa tentara yang ada, pulang ke Damaskus. Pulang ke Damaskus sama beberapa sisa tentara yang ada. Udah, fa fit thariq, di tengah jalan tiba waktu sholat. Di tengah jalan tiba waktu sholat. Kemudian mereka pun mencarilah sisa-sisa tentara yang selamat ini, termasuklah yang cerita sama Sebuti salah satunya. Mencari tempat yang cocok untuk sholat. Di manalah tanah kosong yang lapang bisa sholat berjemaah lah orang tuh, kan gitu. Dah. Kemudian waqafu yusallun, dapat mereka tempat tadi, mereka pun sholat. Sholat mereka. Wa fitil ka asna, di saat mereka sedang sholat, melintas. Siapa melintas? Khubara min askarin al-ajanib. Siapa ini? Bukan. Khubara min askarin al-ajanib. Apa kayak? Kaki busuk. Kibus tentara asing. Kibus tentara asing lewat. Kibus tentara asing, tapi nggak tahu lah mana bisa duduk kan gitu. Nah, ini sepertinya orang-orang pengkhianat ini yang lewat ini, melintas nengok mereka sedang sholat. Kemudian waqafu yasanturun. Nah, jadi mereka nengokin lah tentara yang tadi sedang sholat nih kan. Walamma atamu sholatahum qalu lahum. Ketika selesai sholat mereka, komentar mereka ini yang kibus-kibus nih, ya, kaki tangan musuh, ya. Apa kata mereka? Innallaha lam yansurkum. Tuhan kalian kan enggak nolong kalian. Tuhan kan enggak nolong kita. Tuhan enggak nolong kita. Kenapa harus sholat ke Madiyah? Itu kalimatnya. Innallaha lam yansurkum fil harbi. Falimadza tusalluna lahu? Bukankah Tuhan kita, mungkin bahasa kita lah kita terjemahkan. Jadi kalau Tuhan kalian kan kayak enak, ketahuan dia sebagai kibus kan gitu. Ya Tuhan kita kan nggak nolong kita waktu saat perang kemarin yang kalah ini. Kenapa harus sholat sama dia? Gimana kira-kira? Mana kira-kira? Kalau yang cerita tadi Isam Zohir tadi betul mungkin, betul juga. Dia janji bang tolong, tapi tolong juga nyawa dibiarkan kalah. Gimana kira-kira? Apa kata Sebuti?
qultu lil jundil ladzi akhbarani bihadzal qissah. Aku sampaikan kepada tentara yang menceritakan hal ini kepadaku. Kana alaikum, kata Syekh Buti begini, seyogianya kalian jawab begini sama orang tuh. Jawab begini. Inna nusalli syukranillah. Kami ini sholat sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak menghukum kami atas dosa-dosa kami, berpalingnya kami dari perintahnya, kemudian kemungkaran yang kami lakukan yang begitu banyak, yang penuh di dalam tentara-tentara kami, yang berlaku di tengah-tengah tentara-tentara kami. Allah hukum kami dengan apa? Bi khosafin, dengan khosaf ini apa bumi apa namanya dibenam bumi atau bimahkin, dengan dibinasakan Allah Ta'ala, bizilzal, dengan gempa, au bihijaratin, tidak juga dengan hijarah, dengan babatuan yang Allah lemparkan dari langitnya. Idh inna nastahik, disebabkan kita sini sebenarnya berhak mendapatkan hukuman lebih besar daripada yang ini lagi. Itu sebenarnya. Jadi kalau ditanya sama orang tuh sebetulnya gini jawabannya, sebenarnya kalian jawab gini aja sama mereka. Kami ini sholat sebagai bentuk syukur sama Tuhan. Kenapa? Jangankan kekalahan ini, lebih besar ini hukumannya, lebih berhak kami sudah menerimanya. Itu sebenarnya. Karena beginilah kami selama ini sama Tuhan. Nggak peduli dengan perintahnya, melanggar hukumnya, kemungkaran kami biarkan di tengah ketentaraan kami ini. Sebenarnya kami berhak dapat lebih berat daripada ini lagi. Tapi Dia Maha Pengasih, diberikan kami sekedar kekalahan seperti ini saja. Sebagai pelajaran bagi kami mungkin. Begitu. Jadi ungkapan apa yang saya sebut ini? Ungkapan orang yang tahu diri, tidak nuntut haknya kepada Tuhan. Justru malah dia menuntut dirinya. Kau tak tahu untung kau, minta nuntut sama Tuhan pula kau. Seakan-akan dia bicara sama dirinya, seakan-akan. Kau nuntut pula sama Tuhan, kau tengok siapa kau, malu kau. Gitu. Harusnya itulah kita sama diri kita seharusnya. Seharusnya kita sama diri kita seperti itu. Nuntut apa sama Tuhan? Nuntut apa sama Tuhan? Yang mana hak kau sama Tuhan? Kau nggak punya hak terhadap Tuhan. Begini Tuhan kasih ini udah afdol yang Tuhan kasih sama kau nih. Ini yang begini nih. Kenapa? Karena sebenarnya kau berhak dapat yang lebih berat daripada ini lagi sebetulnya. Tapi Tuhan Maha Pengasih sama kau. Ini aja yang kasih Tuhan sama kau. Kalau kalah perangnya rupanya, apa Nabi nggak ngalaminya? Sahabat nggak ngalaminya? Kok sama sahabat mana bandingannya? Karena kalah aja untuk sama Tuhan, lalu menghilangkan keyakinan sama Tuhan, nuduh-nuduh Tuhan. Siapa kau rupanya? Nabi di perang Hunain pun sempat hajab sebelumnya. Perang Uhud juga seperti itu. Sahabat terbunuh semua. Kau pula jadi merasa aman-aman aja begitu. Merasa nggak perlu mendapatkan apa-apa gitu. Melebihi dari Nabi pula. Itu. Jadi intinya kembali kepada tadi apa itu? Yang seperti itu karena nggak kenal Tuhan. Kenallah Tuhan, kenali Tuhan, keagungannya, kebesarannya. Nah, itu. Inna ulaikal khubara alladzina tarahu su'alam dzalik lam yakunu jahilin bihuquqi rububiyah bal kanu jahilin bidzatil ilahiyah nasin wujudahu min haitsu huwa. Sesungguhnya mereka-mereka kibus itu yang melayangkan pernyataan dan pertanyaan seperti itu kepada orang-orang yang sholat tadi, lam yakun, mereka tuh bukan sekedar tidak mengenal hak-hak ketuhanan, bukan. Bahkan mereka sama sekali tak kenal hakikat Tuhan sebetulnya. Bukan sekedar tak tahu hak-hak ketuhanan. Sama Tuhan mereka tak kenal tuh, tak tahu mereka Tuhan itu bagaimana. Nasin, mereka lupa, mereka tak tahu wujudahu, wujud Tuhan itu yang sebenarnya, bahwa Allah itu maha ada sebenarnya. Nah itu. Jadi orang-orang seperti ini yang taunya cuma materi saja, nggak lebih daripada itu. Udah, itu bukan sekedar nggak tahu hak Tuhan. Tuhan pun masih ragu mungkin dia sebetulnya. Masih ragunya sama Tuhan. Nggak pasti dia sama Tuhan. Ya. Wallahu a'lam. Ini terus kita lanjutkan sebagai penutup. Wa inni la adzkuru anna ahada salihin su'ila wa kana madhinnati wilayatin wa qurbin minallahi azza wa jalla. Ala turina ya sayyidi ba'dhan min karamatik allati taziduna imanan wa thiqatan billahi azza wa jalla. Qala lahum ala tarawna a'ajib al khawariq wal karamat allati yukriminillah biha fi kulli lahzatin. Qalu lahu lam nara syai'an min hayy ba'd.
Qala afala tarawna anni asiru fawqal ardi duna an tukhsaf bi wa duna an tanhamir alayya nayazik wasyuhub alaysa minal ikram ilahi wa ana astaik al halak bisa bi taksirid daim wa tafriti fi amrihi wa huquqihi ayuhitani bi himayati wa ri'ati fala yuhlikuni kama qad ahlakal katsir mimman kanu qabli. Ya. Ini lihat terjemahannya. Saya bisa terjemahkan bebas ini. Wa inilah azkur, sungguh aku sangat ingat sekali. Sungguh aku ingat, kata Sebuti. Salah seorang soleh, ya. Aku mengingat cerita salah seorang solihin. Ketika ditanya beliau, seseorang ahli sholah, ahlul wilayah, ditanya yang bersangkutan, di mana yang bersangkutan ini karena mazinnati wilayah, orang yang diduga memiliki wilayah dan kedekatan dengan Allah Ta'ala. Ini orang ahli wilayah lah. Wali ini. Wali ini. Ya. Jadi yang biasa dikenal masyarakat sebagai wali. Madzinah itu dugaan kuat bahwa dia itu wali. Ya. Oke. Jadi aku ingat kata Sebuti, dulu ada seorang wali Allah yang soleh. Ditanya sama murid-muridnya. Apa ditanya sama muridnya? Ala turina. Ini permintaan muridnya. Pertanyaannya. Ala turina ya sayyidi ba'dhal min karamatik. Duhai tuanku, kata murid-muridnya lah. Tuan guru, cobalah tunjukkan sama kami sebahagian karomahmu. Coba tunjukkan sama kami sebagian karomahmu. Sebagian karomahmu. Agar menambah kami rasa yakin dan iman kepada Allah Ta'ala. Cobalah tunjukkan sebagian karomah. Atau karomah atau karomah? Apa hakikat karomah? Penghormatan Allah kepada hamba. Itu karomah. Itu hakikat karomah. Udah, di mana di antaranya Allah berlakukan yang tidak lazim di asbab kehidupan ini. Itu karomah. Oke? Kira-kira karomah hakikatnya adalah penghormatan dari Allah, penghargaan, penghormatan dari Allah kepada hamba-hamba pilihannya. Di mana di antaranya Allah buat yang asbab biasa tak macam biasa. Nah, itu yang ditanya muridnya. Muridnya meminta itu mungkin. Cah saya tam-tam itu bisa terbang pula kan. Kami tengok. Entah saya bisa pula berenang macam ikan tak bernapas ya kan. Apalagi kira-kira yang macam itu gitu. Itu permintaan muridnya. Tunjukkanlah sikit sama kami. Singkapkan biar bertambah yakin kami sama Tuhan. Inilah penghormatan Tuhan kepadamu di antaranya. Itu minta muridnya. Apa kata sayanya? Qala lahum. Sayanya komen begini. Ala tarun ajibal khawarik wal karamatil yukrimullah biha fi kulli lahzatin. Ya. Jadi selama ini enggak kalian tengok karomah dari Tuhan setiap waktu sama aku. Hah? Ya, gimana kalian ini? Apa kata kalian tengok selama ini karomah dari Tuhan setiap saatnya sama aku? Kata saya tadi. Hah? Penghormatan dari Tuhan, khawarik, ajib. Hah? Khawarik kalau ada yang ajib dan karomah yang luar biasa yang Tuhan berikan tiap saat sama aku, kalian tengok selama ini rupanya. Qalulahu, kata murid-muridnya, ya, kami enggak nengok apa-apa selama ini. Tak ada yang kami nampak. Ya, tak nampak pula kalian. Apa qala kata sayanya? Afala tarawna, tidakkah kalian lihat selama ini aku berjalan di atas bumi Allah tanpa Allah berikan tanpa Allah balikkan bumi ini. Kemudian tidak ada batu-batu menimpaku dari atas sana dari langitnya. Udah? Bukankah ini karomah dari Tuhan untuk aku? Sebenarnya aku berhak mendapatkan kebinasan lebih daripada ini. Disebabkan karena keteledoranku selama ini atas perintah-perintahnya dan hak-hak Tuhan, sehingga dia liputi diriku dengan perlindungannya, riayahnya, sehingga dia tidak membinasakanku sebagai membinasakan orang-orang sebelumku yang banyak sebelumnya. Jangan tahu nih karomahnya. Karomah sama kita semua nih. Jalan di bumi tenang-tenang, jalan, makan 3 kali sehari, nggak ada kurangnya. Ini kan karomah Tuhan ini. Yang mana lagi karomah coba? Yang mana lagi karomahnya? Sebenarnya kita berhak dapat azab lebih daripada yang sebelumnya untuk umat dahulu. Tapi Tuhan nggak berikan sama kita. Kenapa? Karomah dari Tuhan kepada kita. Itu. Muridnya minta ganjil-ganjil, disebutkan sama sayang yang biasa-biasa aja. Ini karomah nih. Aku bisa jalan nih, Tuhan nggak marah sama aku, nggak dibalikkan bumi nih, itu udah karomah sama aku itu. Paham kira-kira maksud saya nih? Muridnya minta yang ganjil. Dibilang sayangnya yang biasa ini karomah Tuhan semua sama aku. Kenapa? Sebenarnya aku berhak dapat hukuman dari Tuhan. Dibinasakannya berhak aku sebetulnya. Kenapa? Atas semua keteledoranku kepada hak-haknya. Tengok aku jalan santai begini nih. Sebenarnya aku layak macam korun, dibalikkannya bumi untuk aku. Layak aku untuk itu. Tapi nggak dibuatnya itu sama aku. Kenapa? Karena dia masih sayang sama aku.
Berikannya penghormatan sama aku. Inilah karomah aku, Tuhan sama aku, selama ini sama aku. Masa kalian nggak tengok? Ini karomah ini. Artinya apa ini? Dia menganggap dirinya tidak ada apa? Tidak ada apa-apanya. Justru dia merasa bahwa dirinya berhak sebenarnya mendapatkan hukuman, azab, siksaan dari Tuhan. Seperti yang ditimpa Tuhan sama orang dahulu. Berhak sebenarnya dia. Sehingga Tuhan nggak buat itu sama dia, tetap aman dia bisa berhidup di dunia ini. Itu karomah Tuhan untuk diriku. Nah, itu maksudnya. Paham kira-kira? Nabi Ibrahim. Mana? Arini kaifa tuhil maut. Awalan tu'min. Qala bala walakin la yatma'anna qalbi. Ya enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Nabi Muhammad itu Allah ingin menunjukkan mukjizatnya kepada baginda Ibrahim. Baginda Ibrahim yakin dengan Allah Ta'ala. Yakin. Penuh mana-mana artinya bertambah keyakinannya mana pula. Berarti berkurang sebelumnya gitu. Apakah berkurang keyakinan kemudian bertambah setelah itu? Mana pula begitu. Enggak. Kata beliau sekedar hanya menenteramkan hatiku. Karena dianggap itu seperti surat cinta. Surat cinta. Ada. Misal nelpon, pacaran nelpon dulu. Iya rupanya abang nggak yakin sama aku. Bukan gitu deh. Cuma kalau nggak dengar nih tak sedap malam nih. Itu juga. Bukan nggak yakin Nabi Ibrahim. Bukan nggak yakin aku Tuhan. Yakin betul aku. Cinta betul samamu Tuhan. Tapi kalau nggak nampak Allah pula. Allah. Tolonglah. Ibalah sama aku. Hati ini meronta-ronta ini. Itu juga Allah. Iya. Tega bang ya. Telepon aku lagi. Curiga bang sama aku. Wah aku nggak gini. Bukan deh. Aku nggak bisa tidur kalau dengar suaranya. Maka bahasanya apa kata Ibrahim? Bukan bertambah. Lias dada imani bika. Bukan itu kalimatnya. Liat ma'inna kolbi. Itu kan? Bukan bertambah. Tolonglah Tuhan tunjukkan macam mana hidup yang mati. Supaya bertambah. Bukan bertambah. Liat ma'inna kolbi. Supaya tentram aku Tuhan. Kenapa? Rindu kali kurasakan. Nampak tanda-tanda Tuhan itu gitu. Tanda-tanda Tuhan itu yang lebih dari yang ada nampak gitu. Ya Allah, mati jelas. Jelas sudah mati. Aku yang motongnya. Disebar lagi. Kepala di sana, kaki di sini. Kok bisa jadi muncul lagi gitu. Itu juga burungnya gitu. Gimana kira-kira? Mengalami itu. Nah itu kan tanda-tanda gitu kan. Bukan untuk menambah keyakinan yang sebelumnya nggak ada. Bukan. Sekedar untuk mendasarkan ketentraman jiwa terhadap mungkin rasa rindu, rasa tak tertahankan untuk mendapat kira-kira bersitan dari Tuhan, nah gitu. Oke. Allah alam. Jadi ini orang alim, ini orang wali ini wali, ini betul-betul wali ini. Tinggi pun derajat kewaliannya, tapi dia merasa dirinya begitu hina dan dina, layak mendapatkan hukuman dari Tuhan setiap saatnya. Sehingga yang Tuhan berikan sama dia hidup bisa nyaman. Inilah karomah Tuhan terhadap aku sebetulnya. Yang muridku nggak tahu. Ini karomah, ini penghormatan Tuhan sama aku. Kenapa? Sebetulnya aku nggak layak dapat penghormatan seperti ini. Jalan aman, makan aman, hidup tentram, nggak layak sebetulnya. Kenapa? Karena aku nggak betul-betul ngabdi sama dia. Penuh kekurangan, keteledoran, nggak menyung hak Tuhan. Itulah kita katakan kemarin, orang yang kenal kepada Allah, betul-betul kenal kepada Allah, hatinya penuh kepada Allah Ta'ala, semakin merasa jauh dari memenuhi hak Tuhan. Semakin jauh dia merasakan memenuhi hak Tuhan. Tapi yang baru kenal sikit-sikit, baru kenal sikit dia. Dan dia berbuat, dia rasa luar biasa perbuatannya. Rasanya dia mudah bisa memenuhi semua hak Tuhan. Sehingga tiba saatnya dia menuntut hak dia sama Tuhan. Itu kenapa itu? Tak kenal sama Tuhan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Oke. Jam 6. Ada sampai sini lah. Ada kita mau diskusikan lagi. Nih, silakan. Kalau awam itu memang sulit menerima itu ya. Iyalah. Ya, kita gini. Istilah awam tuh gini. Kita harus bagaimana semaksimal mungkin memperbaiki bahkan menyempurnakan semampu kita keimanan kita kepada Allah Ta'ala.
Jadi sebutan awam tuh berlaku kepada siapa saja. Tapi aku bukan mau jadi orang awam biasa. Aku mau jadi abdi Allah yang terbaik. Itulah. Aku ingin jadi abdi Allah yang terbaik. Nah, gitu. Walaupun memang awamnya ternyata kita, tapi kita tidak mau seperti itu. Kita ingin menjadi abdi terbaik Allah Ta'ala. Macam tadi ini, wali tadi ini, dia sudah berjuang mati-mati untuk menjadi abdi terbaik. Tapi dia merasa akulah awam itu. Itu. Nah, itu. Oke? Nah, artinya kita tidak hanya merasa cukup di level awam, sehingga kalau kita nggak bisa merasakan hal itu nggak perlu. Bukan gitu. Jangan anggap maksudnya, yang tadi itu kan tuh orang-orang besar tuh, aku nggak ngalang minta masalah itu. Rugilah kita. Hidup tuh cuma sekali. Kok bisa kita rasakan semua nikmatnya yang seperti ini nih? Makom-makom ini. Inilah hidup sebenarnya. Iya. Walaupun setelah kita gapai itu, kita merasa kita awam juga tetap. Itu kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa Nabi Ibrahim doanya? Wa alhiqni bisolihin. Itu Nabi Ibrahim kan? Minta sama Tuhan. Padahal dia nabi dia. Dia nabi, dia rasul. Dia sumber nabi dan rasul semuanya. Setelah Nabi Ibrahim, saya nggak tahu. Setelah baginda Ibrahim diutus, tahu saya nih, tidak ada zuriat Nabi Rasul selain dari beliau. Betul kan? Yang disebut Abul Anbiya. Akhirnya para nabi dan rasul. Tapi begitu pun kita doa sama Tuhan. Tuhan, aku ini begini-begini, tolonglah satukan aku bersama orang-orang soleh yang ada di dunia ini. Padahal dia nabi ini. Oh, bukan lagi soleh, yang ngajari orang macam mana soleh. Dia atuknya soleh. Tapi mintanya supaya jam orang soleh saja. Bukan minta macam-macam dia. Tuhan aku ni walimu. Aku kekasihmu. Golong aku sama kekasih-kekasihmu. Enggak. Golong aku bersama orang-orang soleh adanya. Yang awam-awam ini. Kan aku pun sama seperti mereka. Enggak lebih daripada itu. Ya, begitulah orang besar. Orang besar itu enggak pernah merasa besar dirinya. Justru sebaliknya merasa kerdil. Macam tadilah nih, wali tadi nih. Dia wali, dianggap sama murid-muridnya. Memang wali memang. Tapi dia merasa dia awam biasa. Yang berhak sebenarnya mendapatkan hukuman Allah, siksaan Allah. Nggak berhak mendapatkan kemuliaan yang lebih daripada sekedar apa yang dia dapati. Nah itu, begitulah kita bertuhan. Ini orangnya apa nih? Orang yang merasa terbebani dengan hak Tuhan yang tak pernah habis. Dan tidak merasa sedikit mempunyai hak sama Tuhan. Itulah orangnya, inilah orangnya. Begitu caranya, begitu cara membangun ini nih, membangun sikap ini, membangun sifat, sikap, karakter ini seperti itu. Udah? Pahami bahwa kita ini menanggung hak Allah yang tidak akan berakhir sampai hidup kita. Udah? Dan kita tidak punya satu hak pun sama Tuhan. Itu. Bangunlah kesadaran pada diri kita tentang ini. Insya Allah kita wali Allah Ta'ala itu. Biarkan Allah membimbing kita sampai ke tingkat wilayah yang tinggi-tingginya. Walaupun kita tak merasa bukan aku walinya. Bukan aku wali. Aku bukan wali, bukan siapa-siapa. Nah, itu yang saya sampaikan kemarin. Ketika seorang sampai kepada keyakinan dia tidak ada apa-apanya, hakikatnya dialah segala isi Allah SWT. Kalau bisa begitu. Nah, itu teorinya, prakteknya kita lah masing-masing. Cemana merasakan kita ini nggak ada apa-apanya. Menghargai orang, memuliakan orang, kita lebih hina daripada orang gitu. Imam Ghazali, saya baca dalam kitab nukilan kitab Ihya. Di kitab saya baca di kitab Tanwirul Qulub, tapi nukil dari Ihya. Jadi kalau jumpa kau sama orang, anggap kau yang paling jahanamnya, gitu ceknya. Jumpa sama orang lebih tua daripadamu, dia lebih bagus daripada. Kenapa? Dia lebih dulu kenal sama Tuhan. Dia lebih dulu sujud kepada Tuhan. Aku belakangan baru sujud sama Tuhan. Jumpa yang lebih muda daripadamu, juga anggap itu lebih baik. Orang yang muda itu lebih baik daripada. Kenapa? Aku lebih dulu buat maksiat sama Tuhan daripada dia. Kira-kira caranya membangun sikap itu. Jadi artinya apa? Semua orang lebih baik daripada dia. Dia yang paling jahanam satu-satunya di dunia ini. Itu caranya. Di antaranya trik-trik dari ulama-ulama. Jumpa orang tua, hormati, hargai. Kenapa? Mulia bapak. Ini apa? Dia lebih dulu kenal Tuhan daripada aku. Dia lebih dulu sujud kepada Tuhan daripada aku. Dia lebih mulia daripada aku. Dah? Jumpa sama yang muda, tuduh kita. Aku nih tak bagus ini. Anak muda lebih bagus lagi. Kenapa? Aku lebih dulu maksiat sama Tuhan daripada dia. Kalaupun dia buat maksiat, entah dia nggak ada maksiatnya. Nah, gitu kita. Supaya muncul pada diri kita itu apa? Perasaan tidak menghargai diri kita. Gitu. Ketika seorang merasakan tidak ada harganya dan nilainya, dialah yang paling berharga di sisi Allah SWT sebenarnya. Allah alam bisawab. Mantap kaji hikam. Allah alam bisawab.